bagaimana Tuhan Yesus membenarkan. Minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah benar. Dan karena Dia benar, Ia berkuasa membenarkan Anda dan saya. Sekarang kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus membenarkan Anda. Pernah tidak Anda mendengar insiden di mana Tuhan membunuh seorang yang bernama Usa karena keteledorannya dalam menangani tabut Tuhan? Insiden ini tercatat dalam kitab 2 Samuel 6 ayat 4-6. Saya bacakan begini. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentong, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Nah, perhatikan ayat yang ke-7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. 2 Samuel 6 ayat 7. Membaca kisah seperti ini membuat perasaan kita tidak enak. Tetapi kita harus ingat bahwa kita berurusan dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Ketika Nabi Musa ingin melihat wajah Tuhan, apa kata Tuhan kepada Musa? Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Keluaran 33 ayat 20. Kitab Ibrani menggambarkan Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 28-29. Api itu sangat kuat dan kita tidak bisa menyentuh api yang membara tanpa terbakar. Anda tidak bisa mendekati hadirat Tuhan tanpa dibakar habis oleh api kekudusannya. Ada yang harus dilakukan kepada Anda dan saya agar kita tidak hancur dan binasa ketika kita mendekati hadirat Tuhan. Masalah dosa kita harus dibereskan dan kita harus disucikan dari segala pelanggaran kita melalui tubuh Tuhan Yesus yang diremukkan, tangan dan kaki dipaku di kayu salib. Meskipun dia tidak berdosa, dia menanggung dosa-dosa Anda dan saya. Dengarkan bagaimana firman Tuhan berbicara tentang Kristus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 20. Jika kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kolose 1 ayat 21. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 22. Ini kebenaran dalam yang harus dicerna. Tuhan menjadikan Anda benar dan menempatkan Anda kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bukan karena sesuatu yang Anda lakukan, tetapi semata-mata oleh apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi benar yang berkuasa membenarkan orang berdosa yang percaya kepadanya. Berdoa kepada Tuhan
memohon supaya Roh Kudus memperkenalkan Anda kepada kebenaran ini, sehingga Anda boleh mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan sejati dalam mengikut Kristus. Amin.